Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di 7-12 Februari untuk zodiak kalian. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, calling in your soulmate. Untuk zodiak Taurus, reconciliation. Untuk zodiak Virgo, keep an open mind. Dan kartu general kalian adalah deception. Jadi deception ini bisa dikaitkan bermuka dua, oke? Mungkin kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces. Kayaknya ada yang dapat ini kali, aku lupa. Tapi deception tuh ibarat bermuka dua, enggak mengutarakan sesuatu hal yang sebenarnya. Ibaratnya gitu ya. Deception juga bisa dikaitkan ibarat dia cinta tapi dia tidak mengakui hal tersebut. Oke, tapi kita juga mesti hati-hati dengan deception ini. Tapi kita akan lihat kartu apa yang akan berkaitan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Oke, untuk zodiak Capricorn, calling in your soulmate and deception, Capricorn. Untuk zodiak Taurus, reconciliation. Taurus. Untuk zodiak Virgo, di sini keep an open mind. Virgo. Oke, jadi di sini lihat untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, ibaratnya ini hati-hati dengan seseorang yang mungkin ini kayaknya sih kalau dilihat adalah orang yang pernah menjalankan suatu hubungan yang lama sama kamu. Oke, karena di sini ada Seven of Swords, jadi ada dua kartu deception, dua kartu. Jadi hati-hati dengan intention orang yang berada dalam sekitar kamu. Mungkin ini adalah mantan kalian atau seseorang yang berasal dari masa lalu. Oke, kalau misalnya memang ini adalah salah satu dari mantan, gimana ya? Kalau memang ini adalah seseorang yang berasal dari masa lalu atau orang yang udah pernah menjalankan hubungan sama kamu, hati-hati dengan energi orang tersebut. Satu, ada kemungkinan orang tersebut berusaha mempelajari karakter kamu, mempelajari pattern kamu, mempelajari gimana caranya kamu ngerespon dia dan segala macam. Ada kemungkinan dia tuh ingin kembali aja sama kamu. Jadi mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang mantan yang tiba-tiba menghubungi kamu tuh harus pay attention aja dengan intention orang tersebut. Berarti emang ada suatu gerak-gerik aja yang dia pahami terkait dengan kamu, atau mungkin dia merasa pede kalau kamu bakal merespon orang tersebut. Oke, tapi kalau misalnya kalian gak berhubungan dengan seorang mantan, hati-hati juga mungkin dengan simpelnya gini, mungkin ini adalah pasangan kalian gitu loh. Ibaratnya dia berusaha untuk memperbaiki suatu keadaan dan situasi untuk mempertahankan suatu hubungan kamu dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya kayaknya kamu merasa ada sesuatu hal yang dia nggak benernya lah, ibaratnya kayak gitu. Oke, gitu ya. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Jadi kalau lihat dengan kartu terakhir ada Ten of Cups, kebahagiaan atau family involved. Ten of Cups juga bisa dikaitkan hubungan yang udah long term atau vision kamu tuh terkait dengan orang ini tuh hubungan yang ingin kamu ciptakan di future, atau orang yang udah pernah bersama kamu, atau simpelnya kamu bahagia sama dia, gitu ya. Oke. Dengan zodiak Capricorn di sini calling in your soulmate dengan Page of Wands, dengan Ace of Cups, dengan deception. Aku nggak tahu, mungkin Capricorn mungkin ada sesuatu hal yang kamu masih berekspektasi dari seseorang yang berasal dari masa lalu gitu ya. Tapi hati-hati dengan apabila ada seseorang yang berasal dari masa lalu atau seseorang yang berasal dari seseorang yang mungkin dia pernah menjalin hubungan sama kamu, ada kemungkinan seseorang tiba-tiba reach out atau berkomunikasi sama kamu gitu ya. Deceptionnya mungkin sebenarnya dia sudah punya hubungan lain, oke? Atau mungkin kamu sudah punya hubungan lain gitu. Berarti dengan deception, dengan Ten of Cup. Tapi ini juga bisa, contoh ya, kalau misalnya kamu merasa dia emang single dan kamu single, tapi tiba-tiba seseorang yang berasal dari masa lalu kembali hadir dalam hidup kamu, hati-hati dengan situasi atau pesan yang dia ciptakan tuh menjanjikan sesuatu hal. Oke, menjanjikan sesuatu hal. Ibaratnya kayak gitu, menjanjikan sesuatu hal yang kayak dia bakal padahal dia sebenarnya Page of Wands dengan Ace of Cups aja berusaha berkomunikasi, tapi yang sebenarnya yang satu udah bucin, menciptakan sesuatu hal kebahagiaan yang ini, padahal sebenarnya ada sesuatu hal aja yang kamu merasa janjinya terlalu bagus aja gitu lah ya. Oke.
calling in your soulmate dengan deception, ini juga ibaratnya mungkin ada suatu komunikasi yang kamu terima, ibaratnya mungkin um, hmm, tapi ini juga bisa dikaitkan, mungkin ini adalah energi kamu kalau misalnya kamu punya pasangan atau siapapun orang yang sedang dekat dengan kamu, ibarat kamu berusaha nge-flirt doang, tapi sebenarnya kamu udah menanam suatu cinta yang sangat besar sama orang tersebut. Oke, itu mungkin yang dirasakan. Tapi aku lebih melihat mungkin ada seseorang yang berasal dari masa lalu kembali reach out untuk zodiak Capricorn, dan kamu mesti berhati-hati dengan suatu hal yang dia ciptakan seakan-akan tuh bagus banget, tapi sebenarnya dia cuma reach out kamu aja atau berkomunikasi dengan kamu aja. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Di sini ada reconciliation and deception. Untuk zodiak Taurus, kalian bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, bisa berhubungan dengan zodiak Leo, tapi hati-hati dengan situasi. Untuk zodiak Taurus, ada kemungkinan seseorang yang berasal dari masa lalu yang pernah menjalin hubungan sama kamu atau menjanjikan suatu kebahagiaan sama kamu, tapi ada suatu penyesalan yang dia rasakan sama kamu. Antara kemungkinan dia minta kesempatan lagi sama kamu dan karena ada sesuatu penyesalan yang dia rasakan di masa lampau, atau simpelnya dengan Five of Cups dengan the Strength card, ibaratnya mungkin ada sesuatu, memohon sesuatu hal sama kamu mungkin, karena mungkin dia tuh masih punya vision terkait dengan hubungan, bagaimana berhubungan kamu sama dulu, atau ada hal-hal yang dia masih tuh nggak bisa lupa, contohnya kayak gitu. Tapi hati-hati dengan sikap dia dengan deception. Mungkin dia tuh kayak berusaha merayu kamu, berusaha menyesali dengan segala perbuatannya dia di masa lampau, tapi ada kemungkinan seseorang kembali hadir dalam hidup kamu lagi nih, gitu ya, yang mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu menyesali perbuatan dia, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention dengan energi orang tersebut. Kalau memang dia menyesali, kenapa nggak dari dulu aja, kenapa mesti pada waktu mungkin kamu udah sama orang lain, atau mungkin kamu udah move on kemana tahu tapi tiba-tiba dia datang aja pada saat yang kamu nggak nyangka dia akan datang, gitu ya. Oke. Sorry guys. Oke, untuk zodiak Virgo di sini, keep an open mind dengan Ten of Wands dengan Ten of Cups dengan Six of Wands. Oke, untuk zodiak Virgo, sebenarnya kalau dilihat dengan siapapun kamu berhubungan, untuk zodiak Virgo di sini deception and it of open mind. Aku nggak tahu apakah satu, ada kemungkinan Virgo tuh mungkin lagi deket dengan seseorang gitu ya, tapi mungkin entah kamu bermuka dua atau kamu berhadapan dengan orang yang bermuka dua. Dengan Ten of Wands dengan Ten of Cups, ada suatu keinginan kamu untuk mencapai suatu kebahagiaan yang kamu dapatkan dari orang ini, atau simpelnya kamu tuh punya keinginan untuk bahagia dengan orang ini, atau menciptakan atau merealisasikan kebahagiaan yang ada di otak kalian. Tapi somehow kamu merasa kayaknya di dalam hubungan ini kamu merasa kamu doang yang putting effort terlalu besar, terlalu berat, atau semakin kamu melakukan suatu effort, semakin besar beban yang kamu rasakan untuk mencapai suatu kebahagiaan di ide kamu atau di imajinasi kamu, gitu ya. Kamu ibaratnya mungkin adalah deception dengan keep an open mind. Mungkin ada suatu ekspektasi yang berbeda dalam suatu hubungan kamu. Mungkin kamu menginginkan sesuatu hal yang lain, ada suatu perbedaan pendapat, mungkin perbedaan ekspektasi dalam suatu hubungan. Mungkin ibaratnya kalau untuk Virgo ini, dalam menjalankan hubungan, dua-duanya harus saling berkomunikasi, saling compromise gitu ya. Tapi mungkin salah satu dari kalian ibaratnya merasa paling berat, atau paling cuma gue doang yang melakukan suatu effort, atau gue merasa kayaknya tuh gue yang terlalu gimana-gimana. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kamu bermuka dua tidak menunjukkan bahwa kamu keberatan atau kamu agak kewalahan dengan situasi, tapi kamu merasa ya udah gue bisa begitu loh. Jadi ada suatu situasi di mana kamu menunjukkan bahwa kamu bisa atau kamu mampu, tapi somehow kamu merasa ada hal-hal yang lain yang ibaratnya kamu mengharapkan pasangan kamu mengconsider diri kamu. Jadi mungkin kalau untuk zodiak Virgo, ada sesuatu hal yang kalian harus bisa berkompromi terkait bagaimana sih untuk menciptakan suatu kebahagiaan yang equal. Oke, karena kalau lama-lama ada suatu perbedaan ekspektasi dalam suatu hubungan, atau yang satu merasa paling paling saling, gue doang yang saling ini, gue doang yang saling menuruti dia, kayaknya
ini udah saatnya kamu untuk moving on terhadap sesuatu hal yang lebih baik dan menjatuhkan, ibaratnya udahlah gue menyerah aja gitulah. Oke? Itu yang aku lihat sih untuk zodiak Virgo. Karena ibaratnya mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang agak sedikit berbeda, caranya dia berkomunikasi, mungkin caranya dia menjalankan suatu hubungan, mungkin kamu mengiyakan apa kemauan dia dan segala macam, yang akhirnya kamu jadi kewalahan. Kamu berusaha untuk bisa mensupport dia, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa ibaratnya kayak besar pasak lebih, apa sih ya, itulah. Merasa diri kamu sebenarnya udah nggak mampu lagi nih melakukan dari kapasitas kamu. Tapi kamu lebih baik kalau memang kamu yang ibaratnya bermuka dua dengan melakukan sesuatu hal untuk menyenangkan pasangan kamu. Ini adalah saatnya kamu untuk stop. Intinya gitu. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Bye guys.